tuberkulosis yang merupakan kuman aerob yang dapat hidup di dalam paru-paru. Jadi singkatnya di sini teman-teman, tuberkulosis ini adalah suatu bakteri yang dia ini kerjanya itu untuk manifestasi klinis itu merupakan tanda dan gejala dari TB paru. Nah, seperti yang ada di dalam kami punya materi ini, jadi orang-orang yang sudah terkena dengan TB paru itu menunjukkan tanda dan gejala, ada demam, keletihan, nafsu makan menurun. Ketika dia mengeluarkan itu sekutum dari dia punya mulut, warnanya itu mengental, kuning ataupun bercampur darah, itu bisa salah satu jadi indikasi seseorang itu kena TB. Jadi salah satu faktornya juga itu bisa seperti yang ada di dalam ini bisa menunjukkan demam. Jika saya tidak mencintaimu, Maka saya juga tidak mencintai. Bisa mau tanya Kak, maksudnya dari segi makanan ada pantangan Kak untuk orang yang infeksi tuberkulosis ini? Itu sih. Kak, apakah ketika seseorang ini terkena tuberkulosis, apakah ada pantangan-pantangan tertentu gitu untuk makanannya? Jadi untuk makanannya itu teman-teman, saya rasa ada gitu. Untuk orang-orang yang terkena TB ini hindari makanan-makanan yang berminyak, kakak, karena makanan-makanan berminyak ini sangat sangat berpengaruh untuk kita punya sistem, bukan sistem pertumbuhan. Ketika misalnya kita makan makanan yang berminyak itu tentu saja kadar istilahnya kadar basah di tenggorokan itu kan. Jadi kalau orang bisa sebut serat itu serat. Jadi kan otomatis ketika misalnya nanti kita ingin mengeluarkan sekutu akan bisa terganggu kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang berminyak gitu. Itu saja sih. Mungkin ada kakak-kakak, mungkin ada contoh lagi untuk makanan-makanan yang perlu dipantangi kalau kita terkena TB. Baik teman Erik dan Supri harus. Oke, sekian dari kakak yang sudah menjelaskan makanan apa saja yang tidak boleh dimakan pada saat penderita terkena penyakit TBC. Tambahan dari saya saja, yang karena kita di sini orang Manggarai ini penikmat kopi. Nah, untuk orang yang terkena penyakit TB itu tidak boleh minum kopi dan minum teh, karena itu rentan sekali untuk mempercepat pertumbuhan penyakit TB di dalam tubuh kita. Jadi untuk mengonsumsi teh dan kopi itu lebih dikurangkan atau tidak usah saja untuk mengonsumsi itu. Jadi untuk teman-teman bisa memberitahu kepada keluarga, teman-teman juga bisa orang yang terkena penyakit TB itu tidak boleh mengonsumsi makanan yang berminyak dan ini kopi dan teh. Yang dari manusia mungkin ada yang masih bisa bertanya. Baik teman-teman, selesai materi dari kami. Bertanya lagi. Mereka, banyak kan. Hah? Kenapa terjadi? Oke, terima kasih kepada kakak siapa? Ya, mari. Oke. Pertanyaan dari kakak Filda, kakak kenapa ini terjadi penyakit TB? Jadi kakak Filda, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, penyakit TB ini bermula dari bakteri yang namanya dari mikrobakteri ada dari atas sebelum. Mikrobakterium tuberculosis. Ketika ini bakteri ini
menyerang kita gitu. Jadi bakterinya ini bekerja untuk menginfeksi paru-paru. Jadi dia kalau misalnya sudah terkena gitu, dia akan menginfeksi paru-paru dan apa istilahnya mengganggu kerja dari paru-paru ini, teman. Jadi Kenapa terjadinya penyakit TBC? infeksi paru-paru. Jadi dia kalau misalnya sudah terkena gitu, dia akan menginfeksi paru-paru dan